Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Merespon statementnya Gubernur Jawa Barat KDM, di mana ada warga Kabupaten Cirebon yang memasang spanduk yang bunyinya cukup menyindir ya. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi lain Bapak Aing tapi Bapak Tiri. Nah, responnya KDM ya cukup serius, menggunakan bahasa Sunda yang boleh dibilang Sundanya Sunda sangat kasar. Kira-kira bunyinya begini: ngambek ka aing Aisyah kunaon teu ngambek ka bupati. Rakyat nih yang memasang itu siapapun dia, orang yang mengerti bagaimana peraturan perundang-undangan. Dia mengerti apa yang menjadi tugas, fungsi, hak, kewajibannya seorang gubernur. Nah, di 2025 ini seluruh bantuan keuangan untuk kabupaten, kota di Jawa Barat dicoret oleh KDM. Jadi sekali lagi, rakyat yang memasang itu siapapun dia, saya salut, top. Teruslah kritis. Aduh, Mang Ono. Katanya harus berpikir secara kritis, tapi Anda sendiri hanya menarasikan sesuatu dengan sinis. Berpikir kritis artinya dia tajam memberikan argumen, bukan mendahulukan sentimen. Piye to iki mas? Pertama, Anda salah pelafalan salam. Harusnya wabarakatuh, bukan wabarakatuh. Di situ aja Anda sudah gagal memanifestasikan daya kritis seperti apa. Oh ya, wajar lah, namanya manusia, ada salah pengucapan. Betul. Seharusnya sebelum Anda postingkan, Anda koreksi dulu. Ada kesalahan nggak nih? Kan gitu harusnya. Itu baru berpikir secara kritis. Berarti Anda sendiri gagal untuk kritis terhadap diri sendiri. Itu logikanya. Berikutnya, ketika ada salah seorang warga masyarakat Cirebon yang berupaya menyampaikan keluhannya kepada Gubernur Jawa Barat dengan membuat sebuah spanduk yang isi captionnya kurang lebih KDM bukan Bapak Aing tapi Bapak Tiri, Anda mengapresiasi orang tersebut dengan mengatakan top, hebat, dan sejenisnya karena dianggap orang tersebut tahu sistem pemerintahan, tahu fungsi daripada gubernur. Justru bagi saya orang tersebut tidak cerdas. Ngapain harus ngeluarin modal untuk membuat spanduk hanya untuk menyampaikan keluhan jalan rusak? Masa kalah sama masyarakat di tengah-tengah perkampungan yang menggunakan sosial media? Seharusnya kan dia itu cerdas, gunakan sosial media, bikin video pendek untuk menyampaikan keluhannya itu. Masa kalah sama seorang anak SD yang menyampaikan keluhannya kepada gubernur bahwa adanya jalan yang rusak di Kabupaten di Indramayu? Anak SD saja pinter, cerdas. Masa kalah sama anak SD? Sekolah kami selalu jalan kaki. Ini jalan satu-satunya yang kami punya. Sudah 15 tahun tidak dibantu oleh pemerintah. Pak Deddy, bukankah ini negeri merdeka? Bantulah kami untuk mendapatkan indahnya kemerdekaan. Pak Deddy, kami adalah rakyatmu. Di saat pemimpin lain tidak mampu mendengar suara kami masih punya Pak Deddy, Bapak Aing. Bapak Aing! Masalahnya, justru Anda tidak kritis. Anda hanya men-screenshot sebuah link berita tersebut, lalu Anda menampilkannya dengan tidak jelas. Seharusnya Anda menampilkan informasi itu secara jelas. Orang tersebut itu mengatasnamakan sekelompok masyarakat kah atau personal kah? Oh, ternyata dia hanya personal dengan sebuah gelar SHUM. Pertanyaannya, orang itu siapa? Perlu dipertanyakan. Pertanyaan berikutnya, apa yang dikeluhkan orang tersebut? Oh, ternyata orang tersebut mengeluhkan tentang jalan yang rusak di daerahnya. Berarti jalan tersebut selama ini rusak. Ada kegagalan di pemerintahan-pemerintahan sebelumnya. Kemana saja selama ini pemerintahan sebelumnya? Kok bisa membiarkan jalan sampai sebegitu rusak parah, Mang Ono? Baik itu pemerintahan kabupaten atau kota, secara eksekutif maupun dari legislatif, wakil rakyat. Kemana saja Anda selama ini, Mang Ono? Kenapa baru berspeak up sekarang? Justru protes orang tersebut itu memverifikasi kegagalan pemerintah kabupaten atau kota di tahun-tahun sebelumnya, sekaligus memverifikasi kegagalan seorang legislatif seperti Anda ini, Mang Ono. Itu baru kritis. Bukankah selama ini dana provinsi itu turun untuk wilayah kabupaten kotanya? Lalu kemana dana uang tersebut? Kenapa sampai jalan-jalan itu rusak, Mang Ono? Kenapa malah menyalahkan Kang Deddy yang baru hanya menjabat 3 bulan? Di mana logika berpikir sehatnya, Mang Ono?
Dan poin akhirnya adalah protes yang Mang Ono sematkan dalam konten tersebut bahwa Kang Deddy Mulyadi mencoret anggaran untuk kabupaten atau kota. Justru ini seharusnya menjadi sebuah evaluasi, introspeksi. Sudah betulkah selama ini pemerintahan berjalan di tahun-tahun sebelumnya? Atau memang ada kekurangan yang perlu diperbaiki? Karena faktanya, jika pemerintahan sebelumnya berjalan dengan benar, tidak akan lagi ada masyarakat yang protes hanya karena jalannya hancur. Dan sebagai penutup, saya ingin mengingatkan kepada Mang Ono, masyarakat Jawa Barat hari ini adalah masyarakat yang melek informasi dan teknologi. Karena itu, sudah tidak lagi musim Mang Ono untuk menggiring opini masyarakat, membentur-benturkan masyarakat dengan Kang Deddy Mulyadi. Karena pada faktanya, Kang Deddy Mulyadi begitu dicintai rakyat Jawa Barat, termasuk masyarakat dari Cirebon. Sekian dari saya, mohon maaf lahir batin, salam kritis.